Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Halil bin Azizan SPT MM selaku dosen pengampu mata kuliah SDM lanjutan serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaila dengan NIM 1123 dari kelas MA 23 CA01. Pada video ini, saya akan memberikan tanggapan dan analisis saya terhadap studi kasus manajemen sumber daya manusia pada PT XYZ, sebagaimana yang tercantum dalam soal ujian akhir semester mata kuliah SDM lanjutan. Kasus ini membahas berbagai permasalahan sumber daya manusia yang sangat nyata dan seringkali kita temui di dunia kerja, mulai dari tingginya tingkat turnover karyawan, belum tercapainya target produksi, kondisi lingkungan kerja yang kurang layak, permasalahan komunikasi internal, budaya organisasi, hingga kedisiplinan karyawan. Melalui analisis ini, saya akan mencoba mengaitkan kondisi di PT XYZ dengan konsep dan teori manajemen sumber daya manusia, serta saya akan memberikan pandangan dan rekomendasi perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran umum kondisi di PT XYZ. Berdasarkan data dari Departemen SDM PT XYZ pada tahun 2004, tercatat bahwa sebanyak 194 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja pada 1 tahun. Hal ini menghasilkan tingkat turnover rata-rata sebesar 6,8% per bulannya. Jika angka ini kita bandingkan dengan standar umum manajemen sumber daya manusia, tingkat turnover tersebut tergolong cukup tinggi. Idealnya, perusahaan menjaga tingkat turnover tetap rendah agar stabilitas organisasi, produktivitas, dan biaya operasional dapat terkontrol. Lebih lanjut, data menunjukkan adanya fluktuasi turnover karyawan setiap bulan, dengan angka tertinggi terjadi pada yang pertama, bulan Mei sebesar 8,0%, lalu yang kedua ada pada bulan Oktober sebesar 7,6%. Sementara angka turnover terendah terjadi pada bulan Februari dan Agustus sebesar 6,0%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa turnover tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik internal maupun eksternal perusahaan. Lalu kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang analisis turnover karyawan. Turnover karyawan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan organisasi. Tingginya turnover biasanya berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama ada ketidakpuasan kerja, lalu yang kedua tekanan kerja yang sangat tinggi, lalu kemudian lingkungan kerja yang tidak nyaman, kurangnya kesempatan pengembangan, serta hubungan kerja yang kurang harmonis. Dalam kasus PT XYZ, turnover yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari kondisi kerja yang digambarkan pada kasus, khususnya terkait lingkungan kerja fisik dan beban kerja produksi. Dampak negatif turnover tinggi antara lain yang pertama, biaya rekrutmen dan pelatihan meningkat. Lalu yang kedua, produktivitas menurun karena karyawan baru membutuhkan adaptasi. Lalu yang ketiga, stabilitas tim kerja yang terganggu. Lalu yang keempat, beban kerja karyawan lama akan bertambah. Lalu yang kelima, citra perusahaan menurun di mata pencari kerja. Dengan demikian, turnover bukan sekedar angka statistik, sinyal peringatan serius bagi manajemen PT XYZ. Lalu selanjutnya saya akan membahas analisis kinerja dan target produksi. PT XYZ menilai kinerja karyawan berdasarkan target produksi harian dan evaluasi Key Performance Indicator atau KPI. Target produksi yang ditetapkan adalah 450 unit per hari untuk setiap lini produksi.
Namun, realisasi produksi rata-rata hanya berada di kisaran 420 sampai 440 unit per harinya. Selisih ini menunjukkan bahwa target belum tercapai secara konsisten. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, kegagalan mencapai target tidak boleh langsung dibebankan kepada karyawan, tetapi harus dilihat secara menyeluruh. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidaktercapainya target antara lain, yang pertama, ada kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung, lalu kemudian kelelahan fisik akibat suhu panas, konsentrasi menurun akibat pencahayaan yang kurang, gangguan kebisingan mesin, dan yang terakhir ada kurangnya fasilitas pendukung kerja. Jika karyawan dituntut mencapai target tanpa dukungan fasilitas yang memadai, maka hal ini justru dapat menimbulkan stres kerja, burnout, penurunan motivasi, meningkatkan niat untuk keluar dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Dalam kasus PT XYZ ditemukan beberapa permasalahan serius, antara lain yang pertama, pencahayaan yang tidak memadai. Beberapa ruang kerja termasuk area pengecekan hasil produksi tidak memiliki pencahayaan yang cukup bagus, padahal area ini sangat-sangat membutuhkan pencahayaan yang bagus. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan kesalahan kerja, kelelahan mata, serta penurunan kualitas produksi. Lalu yang kedua ada suhu ruangan panas dan sirkulasi udara yang sangat buruk. Kondisi ruangan yang panas tanpa sirkulasi udara yang baik membuat karyawan cepat lelah dan tidaklah nyaman. Lalu yang ketiga ada tidak tersedianya kipas angin dan AC. Minimnya fasilitas pendingin ruangan menunjukkan kurangnya perhatian perusahaan terhadap kenyamanan para karyawan. Lalu yang keempat ada kebisingan mesin produksi. Tingkat kebisingan yang tinggi tanpa alat pelindung telinga dapat menimbulkan beberapa hal. Yang pertama ada gangguan pendengaran, penurunan konsentrasi, resiko kesehatan jangka panjang. Lalu yang kelima ada ruang istirahat yang tidak layak. Keterbatasan ruang istirahat membuat karyawan sulit memulihkan tenaga secara optimal. Secara keseluruhan, kondisi ini sangat berpotensi menurunkan kinerja, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas analisis komunikasi internal. Dari hasil survei awal, komunikasi internal di PT XYZ sebenarnya sudah cukup baik. Pimpinannya memberikan instruksi yang jelas, terbuka terhadap kritik dan saran, memberikan umpan balik kinerja. Namun tetap ditemukan kesalahpahaman informasi yang cukup sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang secara personal belum tentu efektif secara sistematik. Masalah yang mungkin muncul antara lain ada beberapa hal, yaitu informasi yang tidak terdokumentasi, perbedaan persepsi antar bagian, lalu kurangnya koordinasi lintas divisi. Kesalahpahaman informasi dapat menghambat beberapa hal. Yang pertama pelaksanaan tugas, lalu kemudian kelancaran produksi, lalu yang terakhir ada efektivitas pelayanan. Selanjutnya ada analisis budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, dan norma yang menjadi pedoman perilaku karyawan. Menurut Alkawiyu dan Putra tahun 2023, budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja, sedangkan menurut RD et al. Tahun 2022, budaya organisasi yang membentuk identitas dan perilaku dasar organisasi. Dalam kasus PT XYZ, budaya organisasi belum sepenuhnya kuat dan konsisten. Hal ini terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, masih adanya pelanggaran kedisiplinan. Lalu yang kedua, tingginya turnover karyawan. Lalu yang ketiga, kurangnya perhatian terhadap kenyamanan kerja. Artinya, nilai-nilai organisasi belum benar-benar diinternalisasikan oleh seluruh elemen perusahaan. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas disiplin dan kehadiran karyawan.
Disiplin kerja dan kehadiran karyawan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Disiplin tidak hanya berkaitan datang tepat waktu, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap aturan kerja, tanggung jawab dalam menjalankan jam kerja, serta konsistensi dalam menyelesaikan tugas hingga akhir waktu jam kerja. Berdasarkan data yang disajikan dalam kasus PT XYZ, diketahui bahwa 85,71% karyawan tidak memiliki menit keterlambatan atau pulang cepat. Sehingga secara umum tingkat kehadiran masuk kerja dapat dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan masih memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kewajiban hadir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun demikian, masih terdapat 14,29% karyawan yang melakukan pelanggaran waktu, seperti datang terlambat, pulang lebih cepat, atau tidak masuk kerja. Meskipun presentase ini terlihat kecil, dalam konteks manajemen sumber daya manusia, angka tersebut tetap perlu mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Lalu, salah satu masalah utama yang muncul dalam kasus ini adalah ketidakdisiplinan dalam melakukan absensi pulang. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian jam kerja belum berjalan secara optimal. Jika absensi pulang tidak dilakukan dengan tertib, maka perusahaan akan kesulitan dalam beberapa hal. Yang pertama, menghitung jam kerja aktual karyawan dan menilai kinerja secara objektif, lalu menegakkan aturan secara adil, dan yang terakhir mengontrol produktivitas harian. Selain itu, ketidaktertiban absensi pulang dan memunculkan kecemburuan sosial di antara karyawan. Karyawan yang disiplin dan menyelesaikan jam kerjanya secara penuh dapat merasa dirugikan jika melihat beberapa rekan kerja lain pulang lebih awal tanpa sanksi yang jelas. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi kerja, rasa keadilan organisasi, loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Jika ditinjau lebih dalam, pelanggaran disiplin ini tidak memungkinkan tidak hanya disebabkan oleh sikap individu karyawan, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan kerja yang tidak nyaman, sehingga karyawan merasa cepat lelah dan ingin meninggalkan tempat kerja lebih awal. Lalu yang kedua, pengawasan yang kurang konsisten dari atasan langsung. Lalu yang ketiga, aturan yang kurang ditegakkan dengan tegas. Dan lalu yang terakhir, budaya organisasi yang belum kuat dalam melaksanakan nilai kedisiplinan. Dengan demikian, permasalahan disiplin dan kehadiran di PT XYZ tidak dapat diselesaikan hanya dengan menegur karyawan, tetapi memerlukan pendekatan sistematik dan berkelanjutan oleh manajemen. Lalu saya akan menyampaikan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan seluruh permasalahan yang telah dianalisis, berikut ini adalah beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh PT XYZ secara bertahap dan berkelanjutan. Yang pertama, ada penguatan sistem disiplin dan kehadiran. Perusahaan perlu memperbaiki sistem absensi dengan penggunaan sistem absensi digital yang terintegrasi, pengawasan absensi masuk dan pulang secara real time, lalu rekap absensi yang dievaluasi secara berkala. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan aturan disiplin yang konsisten dan adil, baik berupa reward maupun punishment. Karyawan yang disiplin perlu diberikan apresiasi, sedangkan pelanggaran harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Lalu kemudian yang kedua ada pembinaan dan pendekatan humanis. Pembinaan dan pendekatan humanis merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang menempatkan karyawan sebagai manusia seutuhnya, bukan sekedar faktor produksi. Pendekatan ini menekankan pada penghargaan terhadap martabat, kebutuhan, serta kondisi psikologis karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam konteks PT XYZ, pendekatan humanis menjadi sangat relevan mengingat adanya permasalahan disiplin, tingkat turnover yang tinggi, serta belum optimalnya pencapaian produksi. Pembinaan karyawan seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum karyawan. Ketika karyawan melakukan kesalahan dan mengalami penurunan kinerja, organisasi perlu terlebih dahulu memahami latar belakang dan faktor penyebab yang mempengaruhi kondisi tersebut. Pendekatan ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka dan mendorong karyawan untuk memperbaiki diri tanpa merasa tertekan. Pendekatan humanis yang menuntut adanya empati dari pimpinan dan manajemen. Pimpinan tidak hanya berperan sebagai pengawas kerja, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendukung bagi karyawan. Dengan adanya empati, pimpinan dapat memahami beban kerja, tekanan, serta kendala yang dihadapi karyawan di lapangan, sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih cepat dan manusiawi. Dalam praktiknya, pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan seperti pelatihan, coaching, dan konseling. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja karyawan, sedangkan coaching dan konseling lebih difokuskan untuk pengembangan sikap, motivasi, serta pengendalian emosi. Dengan pembinaan ini, karyawan tidak hanya dituntut untuk bekerja lebih baik, tetapi juga dibantu untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Pendekatan humanis juga berkaitan dengan pola komunikasi terbuka antara dua arah. Karyawan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan, saran, dan aspirasi tanpa rasa takut. Komunikasi yang sehat akan membangun rasa saling percaya antara manajemen dan karyawan, sehingga konflik dapat diminimalkan dan kerja sama dapat ditingkatkan. Selain itu, pembinaan yang humanis dapat meningkatkan rasa keadilan dan penghargaan di kalangan karyawan. Ketika karyawan merasa diperlakukan secara adil dan dihargai, maka tingkat kepuasan kerja akan meningkat. Kepuasan kerja yang tinggi akan berdampak positif pada loyalitas, disiplin, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Dengan demikian, pembinaan dan pendekatan humanis di PT XYZ menjadi strategi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis. Pendekatan ini tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan sumber daya manusia yang ada, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun budaya organisasi yang positif dan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya, perbaikan lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang tidak memadai dapat meningkatkan beban kerja fisik dan mental karyawan, mempercepat kelelahan, serta menurunkan kualitas kinerja. Oleh karena itu, perbaikan lingkungan kerja fisik menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di PT XYZ. Dalam kasus PT XYZ, kondisi lingkungan kerja seperti suhu ruangan yang panas, sirkulasi udara yang kurang baik, pencahayaan yang tidak optimal, serta kebisingan mesin produksi dapat mempengaruhi konsentrasi dan kesehatan karyawan. Kondisi ini jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja serta menurunkan motivasi kerja. Perbaikan lingkungan kerja fisik perlu dimulai dari evaluasi kondisi kerja secara menyeluruh. Perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor fisik yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan kerja, seperti tata letak ruang kerja,
kondisi mesin, dan fasilitas pendukung. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi langsung maupun melalui masukan dari karyawan. Baik, perbaikan yang selanjutnya ada perbaikan sistem komunikasi internal. Perusahaan perlu memperbaiki komunikasi tidak hanya secara informal, tetapi juga secara formal dan sistematis. Seperti yang pertama, penyusunan SOP komunikasi kerja, rapat koordinasi rutin, media komunikasi tertulis yang jelas, dan dokumentasi instruksi kerja. Dengan komunikasi yang jelas, resiko kesalahpahaman informasi dapat diminimalkan. Lalu yang selanjutnya ada penguatan budaya organisasi. Penguatan budaya organisasi merupakan salah satu strategi utama dalam manajemen sumber daya manusia yang berorientasi jangka panjang. Budaya organisasi tidak hanya berfungsi sebagai identitas perusahaan, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Budaya organisasi yang kuat akan membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja, serta memperkuat komitmen dan loyalitas karyawan. Dalam kasus PT XYZ, berbagai permasalahan yang muncul seperti tingginya tingkat turnover, belum tercapainya target produksi, permasalahan disiplin, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung, menunjukkan bahwa budaya organisasi belum sepenuhnya terrealisasikan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi menjadi kebutuhan yang mendesak agar perusahaan dapat memperbaiki kinerja sumber daya manusia secara menyeluruh. Lalu yang selanjutnya, evaluasi target dan beban kerja. Evaluasi terhadap target dan beban kerja merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berkaitan langsung dengan produktivitas, kesejahteraan karyawan, serta keberlanjutan kinerja organisasi. Target kerja yang ditetapkan perusahaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian output, tetapi juga mempertimbangkan kondisi real tenaga kerja, lingkungan kerja, serta fasilitas pendukung yang tersedia. Dalam kasus PT XYZ, perusahaan menetapkan target produksi sebesar 450 unit per hari untuk setiap lini produksi. Namun, berdasarkan data internal, realisasi produksi rata-rata hanya mencapai 420 hingga 440 per hari. Selisih ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai secara konsisten, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap target dan beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Evaluasi target kerja tidak dapat dilepaskan dari analisis beban kerja. Beban kerja mencakup jumlah tugas, tingkat kesulitan pekerjaan, tekanan waktu, serta tuntutan fisik dan mental yang harus dihadapi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari. Apabila beban kerja terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan kapasitas karyawan serta lingkungan kerja, maka kinerja justru cenderung menurun. Baik, kesimpulan akhir dari analisis tadi. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa permasalahan sumber daya manusia pada PT XYZ merupakan permasalahan yang kompleks, saling berkaitan dan dapat diselesaikan secara parsial. Tingginya tingkat turnover karyawan, belum tercapainya target produksi, lingkungan kerja yang tidak layak, serta permasalahan disiplin dan kehadiran karyawan yang menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu melakukan perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya manusia. Disiplin dalam kehadiran karyawan memang secara umum berada pada kategori baik, namun kelemahan dalam absensi pulang dan pengawasan jam kerja menjadi indikasi bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka dapat berdampak pada penurunan produktivitas, munculnya ketidakadilan organisasi, serta menurunnya motivasi dan loyalitas karyawan.
Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang kurang nyaman seperti pencahayaan yang tidak memadai, suhu ruangan yang panas, kebisingan suara mesin, serta keterbatasan fasilitas kerja secara tidak langsung turut mempengaruhi kinerja, kedisiplinan, dan niat karyawan untuk bertahan di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh sistem dan lingkungan yang disediakan perusahaan. Oleh karena itu, PT XYZ perlu menerapkan pendekatan manajemen sumber daya manusia yang lebih humanis, sistematik, dan berorientasi jangka panjang. Perusahaan tidak hanya menuntut kinerja tinggi dari karyawan, tetapi juga wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Dengan perbaikan lingkungan kerja, penguatan sistem disiplin, peningkatan kualitas komunikasi, serta pembentukan budaya organisasi yang kuat dan konsisten, PT XYZ memiliki peluang besar untuk menurunkan tingkat torfuner karyawan, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun loyalitas dan komitmen karyawan, mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Akhir kata, pengelolaan sumber daya manusia yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab karyawan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara manajemen dan seluruh elemen organisasi. Ketika perusahaan mampu memperlakukan karyawan sebagai aset utama, maka karyawan pun akan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Demikian analisis dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak serta teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.